Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, pengganti dan penjamin kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Dosa Tidak Menarik Lagi. Ayat inti terdapat dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa diterima dan dibenarkan Allah. Walaupun hidupnya berdosa, jika ia percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ia berdiri di hadapan Allah dengan mengenakan jubah yang tak bercacat celah dari kebenaran Kristus. Orang berdosa mati karena pelanggaran, dan dosa dipersingkat oleh iman dalam Kristus. Ia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dan ia akan hidup selamanya, dan ia dapat menyelamatkannya jika saja ia datang kepada Allah melalui Yesus. Dalam penebusan untuknya, orang percaya melihat suatu efisiensi dalam, panjang dan tinggi, dan dalamnya satu napas. Melihat betapa suatu kesempurnaan penebusan yang dibeli dengan suatu harga yang sangat mahal, sehingga jiwanya dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Ia melihat dalam terang kemuliaan Tuhan, dan ia diubahkan sama seperti citranya oleh kuasa Roh Tuhan. Ia melihat jubah kebenaran Kristus ditenun dalam mesin tenun surgawi, dibungkus dengan penurutannya, dan dianugerahkannya kepada jiwa yang bertobat melalui iman di dalam namanya. Pada saat orang berdosa memandang kepada Yesus yang mempunyai karisma yang tak tertandingi, dosa tidak lagi terlihat menarik bagi orang itu, karena ia memandang pemimpin tertinggi di antara 10.000, satu-satunya yang indah. Ia menyadari melalui pengalaman pribadi akan kuasa Injil yang desainnya hanya bisa diimbangi oleh kemuliaan tujuannya. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin bagi setiap jiwa yang percaya. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Orang berdosa dibenarkan oleh karena kebaikan Kristus, dan ini adalah pengakuan Allah akan kesempurnaan dari penebusan bagi manusia, bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib adalah sebuah janji dari penerimaan akan orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Lalu apakah kita masih membiarkan diri kita mengalami keraguan-raguan dan percaya dan ragu-ragu? Kita berdiri di hadapan Allah karena kebaikannya, bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi karena iman kita dalam Tuhan kebenaran kita. Yesus berdiri di dalam kesucian dari yang paling suci, muncul di hadapan Allah bagi kita. Di sana ia tiada henti mewakili kita setiap saat, agar kita sempurna di dalamnya. Tetapi karena demikian, kita diwakili olehnya di hadapan Bapa. Kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya dan menjadi tidak peduli seenaknya dan mementingkan diri sendiri. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kita sempurna di dalamnya, diterima dalam kasih-Nya, hanya jika kita tinggal di dalam Dia melalui iman. Saudaraku dalam Tuhan, jika Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman, dosa tidak menarik lagi. Kita baca kembali kutipan berikut ini agar kita diingatkan dan dikuatkan. Steps to Jesus halaman 22, paragraf 1.
Setiap keinginan yang benar datang dari Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat membuat kita membenci dosa. Kristus satu-satunya yang membuat kita benci dosa. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dan membenci dosa artinya dosa itu tidak menarik lagi. Kenapa Kristus yang dapat membuat kita membenci dosa? Karena Kristus sendiri membenci dosa. Faith and Works halaman 115 paragraf 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Mereka akan membenci dosa dan kejahatan, bahkan seperti Kristus membenci dosa. Mereka yang menaruh pengharapan kepada Kristus akan hidup suci sebagaimana Kristus adalah suci. Inilah dasarnya mengapa Kristus membenci dosa. Tidak mungkin yang kudus atau suci menyenangi dosa. Paulus menyatakan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 1 Korintus 6 ayat 14. Yesus adalah terang dan dosa adalah kegelapan. Tidak mungkin bersatu. Mengapa Yesus membenci dosa? Selected Messages buku pertama halaman 254 paragraf 2. Belum pernah ada makhluk di bumi yang membenci dosa dengan kebencian yang begitu sempurna seperti halnya Kristus. Dia telah melihat kekuatannya, yaitu dosa, yang menyesatkan dan menggoda para malaikat kudus, dan seluruh kekuatannya didaftar untuk menentangnya, yaitu menentang dosa. Yesus telah melihat pengaruh kuat dosa yang menyesatkan para malaikatnya di surga. Dari siapa itu dosa berasal, yaitu dari Lucifer. Yesus sudah melihat pengaruh kuat dosa yang Lucifer bawa kepada para malaikatnya. Yesus tahu betul akibat dari dosa itu dan karenanya dia membenci dosa itu. Lalu bagaimana dengan kita, orang berdosa ini? Apakah Yesus membenci kita? Tentu tidak. Kerinduan segala zaman, buku kedua, halaman 74, paragraf 3. Manusia membenci orang berdosa, sedangkan mereka mengasihi dosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Karenanya, mereka yang memiliki Kristus hidup dalam diri mereka akan mengalami yang berikut ini. Selected Messages, buku ketiga, halaman 183, paragraf 2. Maka kita adalah satu dengan Kristus. Kita mengasihi apa yang dikasihi Kristus. Kita membenci dosa, suatu yang dibenci Kristus. Bila mana Kristus tinggal dalam hidup kita sama dengan Dia. Dia mengasihi orang berdosa, kita pun demikian. Kristus membenci dosa, kita pun demikian. Bagaimana caranya untuk satu dengan Kristus? Radiant Religion halaman 195 paragraf 4. Ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Allah, ia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk bersama Kristus dan bekerja selaras dengannya. Roh Kristus ada pada dirinya. Dia mengungkapkan kasih, rasa sayang, dan belas kasih juru selamat, karena dia satu dengan Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus. Dan saat kita satu dengan Kristus, maka hidup Kristus menjadi hidup kita. Ingat penjelasan tentang getah anggur dalam pelajaran tanggal 17 April 2020. Getah itu adalah yang menyatukan ranting dengan pokok anggur. Bila mana tidak ada getah, ranting mati dan putus dari pokok anggur. Getah itu adalah Roh Kristus. Roh itu adalah hidup itu. Jika kita memiliki Roh Kristus, kita memiliki hidup Kristus. Oleh Roh Kristus itu, kita membenci dosa dan dosa tidak menarik lagi. Kehidupan kita ungkapkan kasih, sayang, dan belas kasih Yesus. Nah, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 124 paragraf 4. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada di dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin bagi setiap jiwa yang percaya. Yesus bangkit dan setelah 40 hari dia naik ke surga kembali kepada Bapanya untuk menjadi pengantara kita.
Perhatikan, Yesus disebut pengganti dan penjamin bagi kita yang percaya. Roh Nubuat menuliskan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 250 paragraf 1. Kristus ditunjuk bertugas sebagai pengantara sejak Allah menciptakan. Ditentukan sejak kekekalan untuk menjadi pengganti dan penjamin kita. Dalam suratnya, Nyonya White nyatakan, surat 48 tahun 1893, paragraf 30. Anak tunggal Allah diperanakkan menjadi pengantara kita, pengganti dan penjamin kita. Ya, anak tunggal yang Allah peranakkan menjadi pengantara kita, itu adalah Yesus Kristus. Inilah makna Yesus menjadi pengganti dan penjamin kita. Kita yang seharusnya mati menerima hukuman, ya, oleh karena dosa, Yesus ganti. Dosa ditanggungkan kepadanya, dan karenanya Yesus mati di kayu salib untuk menghukumkan dosa dalam daging. Dan Yesus menjaminkan kita melalui tugasnya sebagai pengantara bagi yang percaya. Kita yang percaya dapat datang kepadanya memohon pengampunan dosa. Kita baca kembali kutipan berikut ini dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 167 yang berbunyi, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Apa itu? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus berjanji menyertai kita. Dia sendiri yang menyertai kita. Dan karena dia sudah kembali ke surga, itulah sebabnya dia utus rohnya. Dicurahkanlah rohnya, roh Kristus, untuk terus melayani kita di dunia ini. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa, dan melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hidup kita, Yesus melayani umatnya. Yesus secara fisik berada di bait suci di sorga, dan secara roh melayani dalam hidup kita yang adalah bait suci Allah dalam roh. 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19, dan Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di mana Yesus bekerja dalam hidup kita? Di dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6 dan Efesus 3 ayat 17. Jadi, pengantara kita adalah Kristus dan rohnya, roh Kristus. Sebab hanya satu pengantara kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tetapi sebagaimana renungan hari ini nyatakan, Yesus bukan pelayan dosa. Kita tidak bisa salah gunakan rahmat-Nya. Jangan salah gunakan perannya sebagai pengantara yang setia dan adil. Kita harus bertumbuh sempurna di dalam Kristus, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam diri kita oleh iman. Perhatikan, Paulus secara khusus menuliskan kata manusia Kristus Yesus. Sebab memang pengantara kita dipilih dari antara manusia. Ibrani 5 ayat 1, dan imam besar kita harus manusia. Sebab yang diantarai adalah antara manusia dan Allah Bapa. Yesus adalah satu-satunya manusia yang telah menderita cobaan agar dapat menolong kita yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan tadi dalam Selected Messages buku pertama halaman 254 paragraf 2. Belum pernah ada makhluk di bumi, yaitu manusia, yang membenci dosa dengan kebencian yang begitu sempurna seperti halnya Kristus. Inilah dasar-dasar penting bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Karenanya, saat kita menerima Kristus tinggal dalam hidup kita oleh iman, melalui kehadiran rohnya, roh Kristus, maka kita dijamin membenci dosa. Dosa tidak menarik lagi, dan kita tidak akan salah gunakan rahmat-Nya. Kita tidak sia-siakan peran pengantaraannya. Kita bertumbuh sempurna dalam Yesus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi hidup kami masing-masing, agar kami memilih, menerima, dan percaya oleh iman bahwa Kristuslah yang hidup dalam diri kami melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati kami. Sebab itulah yang membuat kami membenci dosa. Dosa tidak menarik lagi bagi kami. Sebab Yesus adalah manusia yang hidupnya di dunia ini dicobai sama seperti kami. Hanya dia tidak berbuat dosa. Sebab dia benci dosa. Dia tahu apa akibat dosa. Sebab dia lihat langsung apa yang terjadi oleh ulah Lucifer di surga. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami selalu meminta kehadiran Kristus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.